Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan. Channel ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa dengan mendengarkan firman akan menciptakan iman di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya pada kesempatan ini kita tetap merasakan damai sejahtera Allah yang melingkupi kehidupan kita. Amin. Bapak Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Menanti Waktu Tuhan Bekerja, yang terambil di dalam Habakuk pasal 2 ayat 1-4. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku mau berdiri tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Luar biasa sekali kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita ingin terburu-buru, sedangkan Tuhan tidak. Dan inilah yang membuat kita merasa frustasi. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan yang bernama Philip sedang nampak murung dan frustasi. Suatu hari seorang temannya bertanya, "Ada masalah apa, Pak? Kami melihat Bapak nampak murung." Philip pun menjawabnya, "Masalahnya adalah saya terlalu terburu-buru sedangkan Tuhan tidak." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memiliki kecenderungan bahwa segala sesuatu ingin berjalan cepat, terjawab cepat, dan juga mendapatkan serba cepat. Itulah sebabnya kita kehilangan kesabaran apabila sesuatu seolah-olah berjalan lambat. Kita menjadi makhluk yang serba terburu-buru. Terburu-buru bukanlah jadwal yang tidak teratur, melainkan sikap hati yang tidak teratur. Dalam catatan penginjilan, para misionaris harus menunggu dalam waktu yang lama untuk dapat melihat hasil dari pelayanan mereka. Misalnya, William Carey harus bekerja selama 7 tahun sebelum akhirnya seseorang di Burma bertobat. Ada Neram membutuhkan waktu 7 tahun sebelum khotbah-khotbahnya berbuah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah selalu punya waktu sendiri bagi kita. Ia tidak terburu-buru, namun juga tidak pernah terlambat menolong dan menjawab doa-doa kita. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kita pada kesempatan ini adalah, apakah hikmat Tuhan berikan dikala kita menanti waktu Tuhan bekerja? Hikmat yang pertama yang Tuhan berikan dikala kita menanti waktu Tuhan ialah membawa kita untuk bersabar. Poin pertama ini didasari kebenaran firman Tuhan di dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak perusahaan jasa yang menjanjikan layanan serba cepat. Mulai dari jasa transportasi, jasa pengiriman barang, bahkan jasa biro jodoh. Ada salah satu mutu dari jasa transportasi, on time or free. Semua serba cepat. Tanpa kita sadari, kita seringkali memperlakukan Tuhan seperti jin di dalam lampu wasiat. Sekali usap, semua persoalan terjawab. Semua mau serba cepat. Keadaan kita sekarang ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan Habakuk alami kala itu. Sang Nabi melihat kejahatan umat Tuhan di Yehuda. Kekerasan terjadi di mana-mana. Keadilan bisa diputar balikan. Hakim bisa disuap. Oleh karena itu, Habakuk berdoa agar Tuhan bertindak. Tetapi sepertinya Tuhan membisu. Sang Nabi rindu melihat Tuhan melakukan kebangunan rohani. Namun yang terjadi adalah keadaan semakin memburuk. Habakuk benar-benar berada dalam kegelisahan. Iman yang goyah itulah sebabnya ia menantikan jawaban Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Habakuk senantiasa berjaga-jaga menanti jawaban Tuhan. Kata berjaga-jaga bukan bersifat pasif. Kata ini mengandung arti berharap, memfokuskan perhatian serta dekat dengan Tuhan. Jika kita melihat kembali Habakuk pasal 2 ayat 1-3, maka kita mendapati jawaban Tuhan. Allah menjawab pergumulan Habakuk. Allah selalu konsisten dengan apa yang menjadi kehendaknya. Allah mau menunjukkan kepada Habakuk bahwa Dia menggenapi janji-janjinya dan Dia berdaulat di atas waktu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kematian terjadi atas seseorang membuktikan bahwa manusia tidak memiliki kuasa di atas waktu dan hanya Tuhan yang berkuasa di atas waktu kita. Kalau Allah berkuasa di atas waktu, Dia juga berkuasa untuk menjawab semua doa-doa kita. Kita harus belajar menunggu tanpa goyah dan harus menyadari bahwa penantian itu dapat menjadi sebuah pengalaman yang positif. Karena belajar untuk menunggu adalah belajar untuk bertahan. Pada akhirnya kita menjadi matang dalam persiapan pelaksanaan tujuannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika dulu saya masih menempuh pendidikan di sekolah Alkitab, saya mendapati sesuatu kesaksian yang menarik dari salah satu pengajar saya. Kala itu saya mengikuti kelas yang diajar seorang misionaris bernama Ibu Barbara Hauger. Beliau membagikan sedikit kisah hidupnya ketika merintis di suatu daerah di Alaska. Seluruh keluarganya diboyongnya ke sana hingga pada suatu ketika situasi berada di bawah batas wajar menurutnya. Keuangannya menipis dan pelayanan tidak membuahkan hasil. Di dalam situasi tersebut, anaknya memohon kepada dirinya untuk dibelikan es krim. Namun dengan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, beliau dengan terpaksa tidak bisa memenuhi keinginan anaknya dan hanya bisa menyarankan anaknya untuk berdoa. Berdoalah kepada Tuhan agar memberikan uang di kantong kecilmu sehingga kamu bisa membeli es krim. Nasihat itu ditujukan kepada anaknya. Anaknya pun berdoa dan berkata, Tuhan, berikan kami uang untuk beli es krim dan letakkan itu di kantong mama karena kantongku kecil. Lucu Bapak Ibu Saudara. Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak dapat mengkarbitkan waktu Tuhan. Itulah sebabnya kita harus belajar menanti dengan sabar hingga Allah berkarya di atas kehidupan kita untuk menjawab doa-doa kita. Poin pertama ini menjabarkan bahwa apabila kita dihinggapi rasa frustasi, ingatlah Allah sedang membangun kesabaran kita. Ibu Saudara, hikmat yang kedua yang Tuhan berikan dikala kita menanti waktu Tuhan ialah membawa kita untuk hidup dengan iman. Poin kedua ini didasari kebenaran firman Tuhan di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita menjadi frustasi ketika segala sesuatu yang terjadi nampaknya tidak masuk akal. Situasi tidak sesuai dengan harapan dan kita merasa semakin memburuk dan hidup kita semakin terpuruk. Kita mudah mengeluh dan menyalahkan diri sendiri, orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Kita mencoba membanding-bandingkan pengalaman kita dengan orang lain. Sungguh ini sangat subjektif dan amatlah dangkal. Tuhan memberitahu Habakuk bahwa doa-doanya akan dijawab dengan cara yang tak terduga. Tuhan akan membawa bangsa Babel ke Yehuda untuk mendisiplin umatnya. Dari sudut manusia, penawanan bangsa Israel ke Babel merupakan sebuah tragedi, tapi itu semua merupakan cara Tuhan. Itulah sebabnya Habakuk menjadi bingung mengapa Allah memakai bangsa yang jahat untuk menghukum umat pilihannya. Di tengah-tengah pergumulannya, Habakuk hanya dapat melihat segala sesuatu dari perspektif iman. Iman berarti mempercayakan seluruh hasil akhir di tangan Tuhan dan mempercayai akan kedaulatannya. Seluruh hidup kita ada di bawah kendali Allah dan Ia mengatur segalanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah itu tidak berubah dan firman-Nya tidak pernah gagal. Barangkali sekarang belum kelihatan jelas, tetapi kelak kemuliaannya akan dinyatakan di bumi. Sementara Tuhan tetap duduk di tahtanya dan Dia mengendalikan segala sesuatu dengan sempurna. Habakuk tidak dapat mengubah kejahatan orang-orang Yehuda dan juga kebengisan orang Babel.
namun ia melihat melampaui situasi yang ada. Imannya yang memungkinkan ia melihat cara kerja Allah melalui mata imannya. Orang percaya akan hidup oleh iman. Jadi daripada melihat kemana-mana dan mengajukan banyak pertanyaan kepada Tuhan, lebih baik pandanglah ke atas dan berpegang teguhlah pada jaminannya. Sementara kita menanti Allah bekerja, nantikanlah dengan cara pandang iman. Bapak Saudara, hikmat yang ketiga yang Tuhan berikan dikala kita menanti waktu Tuhan ialah membawa kita untuk melihat melalui sudut pandang surgawi. Poin ketiga ini didasari kebenaran firman Tuhan di dalam Habakuk pasal 3 ayat ke-17 sampai 19. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apabila Bapak Ibu Saudara diminta untuk menggambarkan dengan satu kata tentang keadaan sekarang ini, kira-kira kata apa yang tepat untuk Anda katakan? Pujangga Jawa bernama Warsito suatu kali mengatakan, saiki zaman edan, sopo sing orang edan ora keduman. Jadi yang tepat untuk menggambarkan zaman sekarang ini adalah zaman edan. Korupsi banyak terjadi, orang tua melantarkan anaknya, istri membunuh suaminya, dan lain-lain. Bapak Saudara yang terkasih, di dalam mazmurnya, Habakuk menyanyikan keadaan hidup yang semakin hari semakin berat dan juga semakin memburuk. Segala dapat menghilang dengan begitu cepat. Namun di tengah-tengah keadaan yang tidak menguntungkan ini, Habakuk melihat kehidupan ini dari rencana Allah. Ia memandang Allahnya sebagai sang penyelamat dan satu-satunya sumber kekuatan yang memberikan sukacita. Allah lah yang memampukan Habakuk naik ke gunung-gunungnya. Badai kehidupan tidak lagi merupakan pedoman kita jika Tuhan menjadi pusat perhatian kita. Seorang bapak gereja yang bernama Santo Agustinus suatu kali berkata, "Jangan bersukacita dalam realitas duniawi, bersukacitalah di dalam Kristus, dalam firman-Nya dan dalam hukum-hukumnya. Akan ada damai dan sejahtera di hati orang Kristiani, tapi hanya selama iman kita terjaga. Sebaliknya, jika iman kita tertidur, kita berada dalam bahaya." Bapak Saudara yang terkasih, memahami rencana Tuhan akan membawa kita mengatasi keadaan-keadaan di seputar kita. Dan dengan perspektif surgawi, kita dapat melihat melampaui pikiran kita. Bapak Saudara, ingatlah Allah dapat mengambil tempat-tempat yang sukar dalam hidup Bapak Saudara. Dan melalui hikmat serta kuasa-Nya yang luar biasa, Ia dapat mengubah semua itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Sementara Bapak Saudara menanti Allah bekerja, marilah kita belajar bersabar menanti jawabannya. Hiduplah dengan iman, pandanglah segala sesuatu dari rencana Tuhan atas kehidupan Bapak Saudara, dan percayalah bahwa rencana Tuhan adalah indah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup renungan pada kesempatan ini dengan berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi menguatkan, meneguhkan kami untuk kami tetap bertumbuh dalam iman kami. Kami saat ini mungkin sedang menunggu jawaban atas doa-doa kami ya Bapa. Kami sedang menunggu akan jalan keluar yang sudah Tuhan rancangkan untuk kehidupan kami. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan, kesabaran untuk melewati itu semua, hingga jawaban boleh kami terima. Tuhan Yesus mampukan kami untuk mengarungi kehidupan kami dalam sehari kesehari ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Engkau memberkati keluarga kami. Engkau memberkati suami kami. Engkau memberkati istri kami. Engkau memberkati anak-anak kami. Engkau memberkati segala sesuatu yang sedang kami usahakan. Dan Tuhan terus menyertai dan melindungi apapun itu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan akhiri kesempatan pada kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara yang terkasih, apabila Bapak Saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan kepada saudara-saudara seiman yang lainnya. Dan kemudian klik tombol
loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.